Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan hadis mengenai azab kubur untuk tugas mata kuliah hadis tarbawi. Haditsu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli. Qala fada'a bi'asibin rotbin fasaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yaibasa. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Darimi. Baik, yang tadi adalah hadis mengenai azab kubur. Selanjutnya, saya akan menerjemahkan hadis yang tadi sesuai dengan penggalan katanya. Hadis yang disampaikan. Ibnu Abbasin oleh Ibnu Abbas. Radhiyallahu Allah meridhoi. Anhuma keduanya. Qala berkata. Marro melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atas qabraini dua kuburan. Faqala maka berkata amma adapun innahuma sesungguhnya keduanya la yu'adzabani sedang diazab wa dan ma tidak yu'adzabani keduanya diazab fi pada kabirin urusan yang besar. Amma adapun ahaduhuma salah satu di antara keduanya fakana maka dia yamsi berjalan bi dengan namimah bergunjing ataupun menggibah. Wa dan amma adapun akharu yang lain fakana maka dia la tidaklah yastatiru bersuci atau membersihkan min dari baulihi kencingnya
Qala berkata, fada'a, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, bi'asibin, ranting kurma atau ranting kayu, robbin, kurma, fasyaqqahu, maka dia membelahnya ataupun maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya, bithnaini, menjadi 2 bagian. Summa, kemudian, ghorosa, dia menanamkannya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkannya, ala, atas, hadza, ini, wahidan, 1, wa ala, dan atas, hadza, ini ataupun kuburan, wahidan, 1. Summa, kemudian, qala berkata, la'allahu, mudah-mudahan dia ataupun mudah-mudahan jenazah yang berada di dalam kubur, an, bahwasanya, yukhaffifa, dia akan diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selama keduanya ataupun jenazah, selama keduanya ataupun kuburan masih basah. Rawahu, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Kemudian setelah menerjemahkan hadis tadi berdasarkan kosakata ataupun penggalan kata, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis mengenai azab kubur yang tadi. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau 2 dosa yang menyebabkan azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita ketika Nabi melewati 2 buah kuburan yang pada saat itu Nabi tentu saja diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kedua orang yang sudah dikubur tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diazab dengan hal yang besar. Ada 2 makna hal besar pada hadis ini. Yang pertama bermakna dosa besar. Jadi, mereka berdua tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa besar. Yang kedua, maknanya adalah pekerjaan dosa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut bukanlah pekerjaan dosa yang besar. Seperti yang sudah dijelaskan di hadis tadi, bahwa penyebabnya adalah karena menggunjing, menghasut, menyebarkan aib orang lain, kemudian tidak mensucikan ataupun tidak membersihkan diri setelah ia buang air kecil. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele
dan juga gampang dilakukan. Berdasarkan hadis yang sudah dibacakan tadi, bahwa orang pertama ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suka menggunjing dan menjelek-jelekkan orang lain, kemudian menyebarkan aib orang lain. Sedangkan orang kedua diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak membasuh atau tidak mensucikan atau tidak membersihkan diri setelah ia buang air kecil. Kemudian, untuk membantu kedua orang yang berada di dalam kubur dan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diazab tersebut, maka Rasul meminta masyarakat ataupun kaum muslimin yang menyaksikan pada saat itu untuk mengambil ranting kayu, ataupun pada saat itu yang diambil adalah ranting kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ranting kayu ataupun ranting kurma tersebut menjadi dua bagian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan ranting kayu ataupun ranting kurma tadi kepada dua kuburan yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, la'allahu ayyu khaffifa anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan orang yang berada di dalam kubur tersebut bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala azabnya dengan hal seperti ini, sampai ranting kayu ataupun ranting kurma tersebut menjadi kering. Inilah yang menjadi acuan bagi masyarakat kita saat sekarang ini untuk membiasakan menanam tumbuhan kecil, pohon-pohon kecil, ataupun menaburkan bunga segar di atas kuburan orang yang dikenal, seperti masyarakat setempat, sanak saudara, keluarga, dan hal yang lainnya. Bahwa kebiasaan ini dilakukan dengan harapan bisa meringankan azab saat berada di dalam kubur. Jadi menanam pohon kecil ataupun tumbuhan-tumbuhan kecil dan menaburkan bunga di atas kuburan keluarga, sanak saudara ataupun masyarakat ataupun orang yang dikenal bisa meringankan azab jenazah yang sedang berada di dalam kubur tersebut sampai tanaman tersebut layu ataupun bunga segar yang ditabur itu menjadi layu atau kering. Kemudian, apa kaitan hadis azab kubur ini dengan pendidikan? Saya akan menjelaskan dari dua hal. Yang pertama, bahwasanya hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu akidah, yang mana hadis ini memperlihatkan bahwa adanya azab kubur. Jadi,
kita harus meyakini adanya azab kubur setelah kematian. Yang kedua, bisa kita lihat dari segi metode pengajaran, yang mana hadis ini menjelaskan bahwasanya pendidik mengajarkan kepada peserta didik menggunakan metode pengajaran praktik langsung. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu masalah yang ia ketahui atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan penyebab dari masalah tersebut. Kemudian tidak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi terhadap peristiwa ataupun masalah yang ia ketahui kepada kaum muslimin atau masyarakat setempat pada saat itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai hadis azab kubur. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.